Itu saya mengatakan Jokowi itu nyolong, meminta dengan paksa kepada iparnya si Mulyono Heru Mulyono yang menikahi Hidayati, adik tirinya Jokowi itu, ya, dengan paksa minta ijazahnya itu. Nah, itulah yang kemudian direkayasa lalu dicetak di Pramuka. Kau itu udah tua, seharusnya tobat. Jangan lagi menebar fitnah. Kan alangkah baiknya kau mengurus keluarga kau. Bagaimana anak kau yang dulu ditangkap kasus narkoboy? Kau juga nyalakan Pak Jokowi, padahal salah kau. Para bandot mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi nanti ketika putusan hakim, ketika sudah disidangkan dan sudah ada keputusan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli, tolong katakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya, yakni tentang Sudrun pembenci Jokowi yang dulu pernah diisukan akan melakukan makar. Tidak perlu saya sebutkan namanya, ya, karena enak kali saya. Yang jelas akhir-akhir ini dia membacot bahwa Jokowi itu katanya ijazahnya memang benar-benar palsu, ya. Ijazahnya itu hasil nyolong secara paksa kepada Hari Mulyono yang merupakan adik iparnya. Kemudian ijazah tersebut dia palsukan di pasar Pramuka. Kemudian demi keamanannya Jokowi akhirnya membunuh, gitu ya, dalam tanda kutip, ya. Ya memang benar, ya kan? Kata orang itu memang bilang gitu loh, membunuh Hari Mulyono. Ya kurang lebih seperti itulah bacotannya. Ini kejam sekali menurut saya, ya kan? Ini kalau dibiarkan maka akan sangat berbahaya sekali ke depan. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo, bahwa negeri ini selalu diadu domba, ya kan, oleh pihak-pihak tertentu, salah satunya ya oleh para keturunan imigran, ya kan. Makanya jangan biarkan, tangkap, ya, iya, cabut kewarganegaraannya biar mereka pulang ke negara asal leluhurnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Itu saya mengatakan Jokowi itu nyolong, meminta dengan paksa kepada iparnya si Mulyono Heru Mulyono yang menikahi Hidayati, adik tirinya Jokowi itu, ya, dengan paksa minta ijazahnya itu. Nah, itulah yang kemudian direkayasa lalu dicetak di Pramuka. Jadilah ijazah yang kemudian nyebar sekarang ini yang dibawa oleh Jokowi ke Polda Metro. Nah, jadi kalau polisi cerdik itu harusnya meneliti kematian Hari Mulyono, dan berkait dengan itu kemungkinan juga karena kasihan adiknya menjadi janda lalu dikawinkanlah sama Anwar Usman dari MK. Kalau terjadi jenazah digali kembali, ya, lalu diotopsi, mungkin dugaan saya itu benar. Nah, iya kan? Tandai wajahnya teman-teman, ya. Oh, udah bang, udah familiar itu. Nah, ya itu. Saya sih baru tahu sekarang ini orang.
Tapi dari cara dia berbicara, dari wajahnya berdasarkan ilmu anatomi yang pernah saya pelajari secara otodidak, ya kan. Emang orang ini sifatnya nggak baik, ya kan. Dia iyalah terbukti. Coba barusan saksikan apa pernyataannya. Nggak ada baik-baiknya itu Jokowi. Isinya hanya fitnahan semua. Dan yang paling apa namanya kejam menurut saya adalah dugaan ya atau tuduhan yang dilayangkan oleh netizen barusan ya kepada Jokowi yang katanya ya kemungkinan besar itu membunuh Hari Mulyono, sampai-sampai Hari Mulyono itu jenazahnya harus digali lagi kemudian diotopsi ulang. Apakah Hari Mulyono ini meninggal karena diracun dan lain sebagainya. Ini kan kejam sekali gitu loh. Ngeri kali aku mendengarnya pernyataan orang barusan ini ya. Coba kita lanjutkan. Apa kata netizen terkait manusia yang satu ini? Ini dia. Jokowi itu nyolong, meminta dengan paksa kepada Sri Bintang Pamungkas, tua bangka, ya, udah bawa tanah pun masih saja memfitnah. Ini Sri Bintang Pamungkas ini dulu pernah ditangkap di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo karena mau makar. Dia, Ratna Sarumpait, Ahmad Dhani, Kepling Zain, ya, Rahmawati, dulu kena tangkap karena mau makar. Ini adalah kelompok orang-orang yang memang ya mempunyai penyakit hati sama Pak Jokowi. Mereka adalah pendukung Prabowo dulunya. Sri Bintang Pamungkas ini sama seperti Ratna Sarumpait, ya, omongannya nggak bisa dipercaya. Masih ingat nggak Ratna Sarumpait yang mengaku dipukuli, nggak taunya dioperasi plastik? Ya kayak gini lah, kawannya itu satu kolam. Kata si Sri Bintang Pamungkas ini, ya, saya mengatakan Jokowi itu nyolong meminta dengan paksa kepada iparnya si Mulyono yang menikahi Idayati, adik tirinya Jokowi itu. Sri Bintang Pamungkas, Idayati itu adik kandung Pak Jokowi, ya, bukan adik tirinya. Kau itu udah tua, seharusnya tobat, jangan lagi menebar fitnah. Kan alangkah baiknya kau mengurus keluarga kau. Bagaimana anak kau yang dulu ditangkap kasus narkoboy? Kau juga nyalakan Pak Jokowi, padahal salah kau, ya. Orang tua yang tak bisa mendidik anaknya, orang tua yang menebar kebencian. Daripada sibuk mengurus Pak Jokowi, lebih bagus kau urus keluarga kau. Terus kata dia kan, dan paksa minta ijazahnya itu. Pak Jokowi meminta paksa ijazah adik ipar Pak Jokowi, Heri Mulyono. Sri Bintang Pamungkas, Heri Mulyono itu ya kawan kuliah Pak Jokowi seangkatan. Sewaktu Pak Jokowi, ya, Heri Mulyono dan ada satu lagi, 3 orang mereka, ya, setelah tamat dari UGM, mereka itu melamar kerja bersama-sama ke Aceh, pabrik kertas di Aceh. Jadi dari mana ceritanya Pak Jokowi meminta paksa ijazahnya almarhum Hari Mulyono? Ya nggak mungkin lah Pak. Kalau ngomong tuh jangan kumur-kumur Pak. Ingat usia, ya. Tobat sebelum terlambat. Nanti setengah memfitnah lewat malaikat Israel, demam kok nanti. Terus kata dia kan, Pak Jokowi minta paksa ijazahnya itu, itulah yang kemudian direkayasa lalu dicetak di Pramuka. Kalau seandainya Pak Jokowi meminta paksa ijazah almarhum Heri Mulyono, adik ipar Pak Jokowi, habis itu direkayasa, dibawa, dicetak di Pasar Pramuka, otomatis Pak Jokowi dituntut sama UGM. Apa nggak bengak kok? Ya Allah ya Rahman, orang tua-tua yang masih saja mempunyai penyakit jiwa karena kebencian. Udah gitu komennya banyak pula itu yang percaya sama Wak Leman nih. Aduh, Wak, nggak mungkin lah ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, Wak. Sementara, Wak, ya, UGM sudah menyatakan keasliannya, Wak. Jadi kata dia, jadilah ijazah yang kemarin yang dibawa Jokowi ke Polda Metro. Wak, Heri Mulyono itu, ya, meninggal itu tahun 2018. Ya kan, jadi kapan Pak Jokowi bawa ijazahnya, sementara ijazah itu dipakai Pak Jokowi untuk
ya kan, mencalonkan diri jadi wali kota, gubernur, presiden waktu 2014. Kan nggak mungkin dipaksa Pak Jokowi ngambil ijazah almarhum ya adik iparnya, habis itu baru dicetak tahun berapa tuh, tahun 2018 setelah dia meninggal dunia. Wah, bengak aja kau pelihara, wak, kau buang lah, wak. Kebencian kau tuh kau buang, wak. Kau urus aja anak kau, macam mana anak kau, wak? Udah sehat dia? Hah? Udah nggak berurusan lagi sama polisi? Kan lebih bagus jaga istri, jaga anak, pergunakan hari tua itu untuk membahagiakan keluarga. Ya wak ya, nanti susah kau di akhirat, wak, kasihan punya kau. Sedih kan memang kau tuh. Terus kata wak Leman saja ini, katanya kan, jadi kalau polisi cerdik ya, itu harusnya peneliti kematian Hari Mulyono, dan berkait dengan itu kemudian juga karena kasihan katanya ya, adiknya yang menjadi janda lalu dikawinkanlah sama Anwar Usman. Astagfirullahaladzim. Waleman, adik Pak Jokowi ya jatuh cinta sama Anwar Usman. Jadi mereka menikah, bukan dijodohkan Pak Jokowi. Itu berarti Tuhan yang menjodohkan. Sudah sampai waktunya ya, itulah calonnya Anwar Usman. Wak Leman, langkah rezeki pertemuan maut Allah yang ngatur, wak. Kita tak tahu kita berjodoh sama siapa besok. Pakai peci, wak, nampak alim, tapi tak percaya ya kan bahwasanya jodoh kita itu sudah ditentukan sama Allah, wak. Bukan dijodoh-jodohkan Pak Jokowi, wak. Ya, kalaupun dijodohkan Pak Jokowi, kenapa rupanya, wak? Adik Pak Jokowi janda, ya Anwar Usman duda, apa salahnya? Kenapa cemburu kau, wak? Terus kata wak ya Bang Wak Sri Bintang Pamungkas, katanya kan, kata dia kalau jadi jenazah digali kembali lalu diotopsi, mungkin dugaan saya itu benar. Apa dugaan kau, Wak? Perasaan kau ya, almarhum adik ipar Pak Jokowi itu dia apain sama Pak Jokowi sampai meninggal? Wak, almarhum adik ipar Pak Jokowi itu meninggal karena stroke, wak. Ya, sudah lama dia sakit stroke. Dia darah tinggi, wak. Lama dia dirawat di rumah sakit. Jadi muncung gua tuh, wak. Agak-agak korem lah sedikit, wak. Ini fitnah ini, wak. Ya, jangan kau suka kali menebar berita fitnah. Jangan karena kau ditangkap mau makar di masa pemerintahan Pak Jokowi, habis itu anak kau ditangkap, anak perempuan kau ditangkap kasus narkoboy, kau menyalahkan Pak Jokowi sehingga kau dendam kesumat sampai hari ini. Sampai kapan, wak, kau mau berubah? Hah? Umur udah maghrib, wak, udah bawa tanah. Ya, jangan biasakan memfitnah. Apa nggak malu pada diri sendiri? Berlagak kau alim, wak, pakai peci kau, wak. Macam betul aja kau, wak. Tapi mulut kau tuh memfitnah aja. Ya bos Indonesia, jangan didengarkan orang kayak gini. Ini udah terkena gangguan kejiwaan karena kebencian. Dulu Sri Bintang Pamungkas ini, ya, dia ditangkap di masa pemerintahan Pak Jokowi karena mau makar bersama Ratna Sarumpait, ya, yang ngaku dipukuli orang, nggak taunya dia operasi plastik. Habis itu pakai plinzen sama si Ahmad Dhani, sama Rahmawati almarhumah, ya. Terus anaknya ditangkap, anak perempuannya ditangkap karena kasus narkoboy. Dia nyalakan Pak Jokowi juga, pada salah dia. Kenapa nggak diurus anaknya? Kenapa sih mengurus Pak Jokowi? Udah gitu, ya. Masalah adik ipar Pak Jokowi, kan nggak mungkin Pak Jokowi memaksa meminta ijazah adik ipar Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi sama adik iparnya satu angkatan di UGM, sama-sama di Fakultas ya Kehutanan, dan mereka sama-sama melamar pekerjaan setelah tamat dari UGM ke Aceh, pabrik kertas. Buat apa Pak Jokowi maksa minta ijazahnya? Orang Pak Jokowi punya ijazah sendiri. Kalau seandainya dipaksa Pak Jokowi dimintanya ijazah adik iparnya, habis itu direkayasa dicetak di Pasar Pramuka, apa nggak dituntut UGM Pak Jokowi? Dari sini udah nampak Wak Leman dipegang. Terus Wak Leman, masalah adik Pak Jokowi itu adik kandungnya, Wak. Kan Pak Jokowi yang menikahkan adik kandungnya sendiri. Kalau seandainya itu adik tirinya, Wak, nggak mungkin Pak Jokowi yang menikahkannya langsung, ya. Nggak dengar kau, Wak? Saya nikahkan adik kandung saya, kata Pak Jokowi. Makanya, Wak, kalau kau bertungki, Wak,
kau pergi berobat, kau ke rumah sakit, cek tua ke dokter THT, kau pergi. Ya, udah gitu Wak Leman, belajarlah agama yang baik, biar kau jadi lebih baik. Aku kasihan aja dengan orang-orang tua bangka kayak kalian gini, kerjanya hanya memfitnah aja. Ya sekali lagi buat orang Indonesia, tak usah percaya dengan orang seperti ini. Ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa karena kebencian. Ya, kita sebagai orang yang waras, ya kan nggak mungkin Pak Jokowi tuh membuat ijazahnya di pasar pramuka. Kalau seandainya seperti itu sudah dituntut UGM lah Pak Jokowi lama. Ya, Wak Leman, tobat kau Wak, jaga aja bini kau sama anak kau biar bagus mereka. Kalau kau bapaknya tak bagus, macam mana anak kau mau bagus? Makanya anak kau kemarin tak tangkap. Kasus narkoboy, karena kayak gini bapaknya. Tobatlah kau Wak. Ibu Yohana ya tidak pernah gagal dalam mengomentari manusia-manusia busuk pembenci Jokowi, ya kan? Analogi-analogi, sanggahan-sanggahan yang disampaikan Ibu Yohana sangat mengena sekali teman-teman ya, dan sulit dibantah bahkan oleh orang awam sekalipun, ya kan? Maksudnya tuh begini, orang awam pun akan mengerti bahwa bantahan Ibu Yohana ini lebih masuk akal daripada pernyataan si tukang fitnah tadi. Kalau Pak Jokowi memalsukan ijazahnya yang katanya hasil rampasan dari Hari Mulyono itu di pasar pramuka, ya sudah jelas-jelas Pak Jokowi itu akan dilaporkan oleh UGM, dan sudah jelas-jelas ya kan, histori akademik di UGM itu Pak Jokowi nggak punya. Tapi faktanya apa? Orang macam kayak gini gitu loh masih ada yang percaya, ya toh? Masih banyak yang komentar katanya Ibu Yohana, aduh, udah pernah merencanakan makar ya kan. Nunggu apa lagi sih? Ya kan, aparat ini nunggu apa lagi? Orang macam kayak gini harus ditangkap, ya kan? Ikat tangan dan kakinya, kemudian deportasi ke negara asal leluhurnya, karena saya curiga ini orang secara genetik itu bukan orang Indonesia, tapi seperti yang disampaikan oleh Prabowo kemarin. Hai, mau kabur aja ke Yaman kayak gitu. Lanjut. Sekarang para bandot mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi nanti ketika putusan hakim, ketika sudah disidangkan dan sudah ada keputusan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli, tolong demi hati nurani kita sebagai manusia, ya nggak masalah kalau masing orang-orang nggak suka dengan Pak Jokowi, silakan nggak suka, tapi katakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kita akan tunggu proses hukum ini dalam 2 bulan ke depan. Kita baca di media demikian ya, persidangan ya. Jadi perlu diingat ini para bandot-bandot, hormati putusan hukum dan katakan Pak Jokowi asli. Gentleman, jika sudah diputuskan. Hidup Jokowi. Iya, tetap nggak bisa dong, ya kan? Tetap nanti itu akan menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Hakim telah dikondisikan, gitu. Mana ada? Nggak ada ceritanya ya dalam kamus mereka mengakui kesalahan apalagi sampai meminta maaf. Nggak ada. Kecuali mereka-mereka yang ikut serta, yang tidak tahu tujuannya apa. Contohnya siapa? Almarhum Krismon, ya kan? Almarhum Krismon ini adalah orang yang tidak paham sebetulnya bahwa sebetulnya tuduhan ijazah palsu Jokowi itu memiliki ya agenda politik. Nah, tapi aktor-aktornya nggak bakal meminta maaf. Contohnya si Dewa Panci, ya kan? Iya, tapi nggak masalah lah ya. Kita tengok aja nanti perkembangannya bagaimana. Dan saya berharap para tukang fitnah itu tidak hanya dihukum ya, tapi dihukum dengan berat ya. Kalau perlu cabut itu yang namanya hak warga negaraannya, ya toh. Iya. Yang suka bikin onar yang katanya Indonesia ini buram, suram, gelap dan lain sebagainya ya, biar mereka itu semua
kabur ke negara asal leluhur mereka. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.